Oleh karena itu, kita berharap bahwa 20 Oktober setelah dan setelahnya, maka kita harus mengadili Jokowi. Kita harus minta pertanggungjawabannya. Sejak lama, karena Jokowi melanggar peraturan perundang-undangan sangat banyak sekali. Bukan karena keterbatasan bukti bahwa Jokowi tidak dimaksudkan, tetapi karena Jokowi melakukan kekuasaannya. Dengan itu, maka dia masih dilindungi. Tetapi 20 Oktober setelah Jokowi lengser, setelah Jokowi menjadi masyarakat sipil lagi, maka seluruh rakyat Indonesia jangan sampai terlena dan harus meminta pertanggungjawaban dari Jokowi atas tindakan-tindakannya yang sewenang-wenang. Di masa Jokowi, ketika penerimaan negara naik 600 triliun pada tahun 2022, rakyat Indonesia dibebankan dengan kenaikan pajak PPN dari 10% menjadi 11%, dengan kenaikan harga BBM, Pertalite dan biosolar, dengan alasan bahwa subsidi BBM sudah sangat besar sekali, yang ternyata adalah pembohongan besar. Ini adalah suatu penipuan yang sangat besar sekali dari Jokowi. Oleh karena itu, kita berharap bahwa 20 Oktober setelah dan setelahnya, maka kita harus mengadili Jokowi. Kita harus minta pertanggungjawabannya agar semua tindakannya dapat diadili. Yang benar akan menjadi benar dan membela rakyat ini. Terima kasih. Ya, jangan lupa tanda tangan Bu Nurdiati Akmal juga tanda tangan di situ tadi ya. Kawan-kawan semua, ini ada special request, katanya dia mau pergi. Susah ya mas saya. Ishak Radik, ini ekonom. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Refli, udah dimajukan. Sebetulnya ada giliran orang lain dulu, tapi gue lagi mau pergi. Sebetulnya tadi jam 2 mau pergi, saya mendahulukan ini, diam di sini agak lama. Saudara-saudara sekalian, saya Ishak Rafiq. Saya penulis roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial. Ini yang saya canangkan ya, untuk menjadi alternatif dari masa depan yang dibuatkan oleh lembaga-lembaga internasional, oleh IMF, Bank Dunia, dan para kreditor dan investor yang akan membawa kita menjadi 3-in-1. Pusat bahan baku murah, pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka, termasuk produk intelektual, yaitu kebencian pada agama, LGBT, dan lain-lain. Dan inilah yang dititipkan kepada pemerintah, ya, terutama 10 tahun terakhir. Kita melihat kemampuan produktif kita dipotong, ya, tanah-tanah kita, bahkan dari rakyat yang tidak pernah minta bantuan kepada pemerintah, tanahnya bisa diberikan kepada investor. Mulai dari Rempang kita lihat, Morowali, kemudian Banten, Wadas, Papua, dan lain sebagainya. Ini dengan gampang. Undang-undangnya dibuatkan dan disetujui oleh DPR, berkali-kali diputar balik. Omnibus Law yang kemudian dapat gelar yang sangat indah, Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal yang dilakukan adalah bisa memecat kapan saja tenaga kerja kita, sehingga dia cuma menjadi budak saja, ya, yang bisa dipecat kapan saja, menjadi kulit kontrak seumur hidup. Selain tanah-tanahnya boleh diambil oleh negara dalam bentuk, ya, dijadikan PSN. Ya, ini sangat mengerikan. Proyek strategis nasional atau kawasan ekonomi khusus. Nanti 30 grup usaha akan menguasai negara kita ini. Tempat-tempat strategis dan mengandung tambang dan yang kaya akan jadi ini, seperti zaman company dulu. Maka saya buatkan sebuah roadmap agar kita bisa memilih. Dulu
waktu Lenin mau bikin revolusi Bolshevik tahun 1917, 5 tahun sebelum itu dia membuat buku What is to be done, apa yang harus dilakukan. Rakyat harus punya pilihan dari nasib buruk yang dibikin oleh pemerintahnya ini. Kita akan bikin negara ini. Ada 6 opsi masa depan yang saya tawarkan di situ, dan ini memang harus dipilih. Saudara-saudara sekalian, saya baru dapat tambahan ini nih. Nah, ini saya adalah Pemret, pemimpin redaksi Future Channel. Saya sudah bikin 110 video perlawanan terhadap Jokowi, dan saya bersama teman-teman Forum Aksi tanggal 24. Jadi sebelum kejadian di Kemang, Grand Kemang itu, demo kami dibubarin, ya, demo kami dirampas di spanduk-spanduknya, kemudian poster-posternya dirobek-robek di depan kita oleh preman yang sama yang melakukan keonaran di Grand Kemang ketika para tokoh ini bersatu. Sementara pada tanggal 24 itu kita sedang membela petani dari perampasan tanah-tanah mereka. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dan bersama teman-teman mahasiswa dan forum, ya, dan alumni perguruan tinggi sudah sama-sama sepakat tangkap Jokowi sebelum tanggal 20 Oktober dan adili dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.